Sandiwara selesai. Waktunya satu negara dibuat tercengang oleh kemunculan Hunter Rank S ke-10. Di mana pada episode kali ini, opa-opa tanpa puting dagu lancip tapi overpower tercinta kita akan melepaskan topeng sandiwaranya setelah 18 episode lamanya. Oh ya, sedikit bocoran aja buat kalian. Dengar-dengar nih ya, 2 episode terakhir solo leveling season kedua ini akan sedikit berbeda. Kenapa? Beru sepertinya akan muncul di 2 episode terakhir tersebut. Dan tahu apa? Durasinya 1 jam. Kita lihat apakah WAM 2 akan sanggup merekapnya tapi tidak mengurangi keseruannya. Dan kira-kira durasinya jadi berapa menit ya? Entahlah ya guys, mau apapun itu, cuma di WAM 2 ini kalian bisa lihat konten alur cerita anime tapi masih nayangin cuplikan originalnya. Dan apa? Ya, gak asal geser-geser screenshot dan gak clickbait manhwa dibilang anime. Jangan lupa disubrek, like, dan aktifin lonceng notifikasi di bawah. Siapkan kopi, cemilan, dan enjoykan posisi nonton kalian. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan Solo Leveling season kedua episode ke-7. Di tengah para wartawan yang sedang menunggu artis bernama Lee Min Sung, mereka semua dikejutkan dengan kedatangan 2 Guildmaster terbesar di Korea, yakni Baek Yoon Ho dan Choi Jong In. Di saat para wartawan yang menduga mereka berdua datang untuk Lee Min Sung, Baek Yoon Ho pun kebingungan karena bahkan dirinya aja nggak kenal siapa itu Lee Min Sung. Untungnya aja Choi Jong In yang tahu nama itu pun memperjelas kedatangan mereka untuk hal lainnya. Lagi pula Lee Min Sung telah berkontrak dengan Guild Shinigami. Mendengar hal itu seketika semua wartawan langsung bubar saking kecewanya gak dapat bahan untuk dimasak. Setelah itu awalnya kedua orang ini masih ngobrol santuy seputar Sung Jinwoo. Akan tetapi obrolan itu kian memanas hingga menjadi sebuah pertengkaran. Siapakah yang pantas untuk mendapatkan opa-opa dagu lancip tersebut? SQ を補充してどうするんです？戦争でも始める気ですか？その言葉、そっくりそのままお返ししますよ。お、ジョンインとユンホじゃないか。まさか2人ともうちのミンソンだかミン君だかには興味ないっつってんでしょ。再測定に来たけど、なんだこりゃ。Bersamaan dengan Jin A dan Song Yi yang melihat teman-teman mereka yang sedang menonton live-nya si Lee Min Sung, nampak Lee Min Sung yang tengah diwawancarai. Meski ucapannya udah kayak orang baik-baik, sayangnya ada udang di balik batu. Di mana Lee Min Sung tidak hanya membohongi media dengan mengatakan belum tahu ranknya tapi udah direkrut oleh Guild Shinigami, ingin jadi hunter hanya demi menghindari skandalnya baru-baru ini, bahkan berniat melakukan tugas hunter dengan asal-asalan. そんなわけあるか。すでに永久判定は出てる。死神ギルドとの契約期間は2年。その間は適当にハンター業をこなす。スキャンダルはうやむやになり、永久ハンターとしての活躍をもって芸能界に返す。Di tengah ramainya suasana di sana, tiba-tiba aja bodyguardnya menghentikan seseorang yang mau masuk, yang bukan lain adalah Sung Jinwoo. Melihat hal itu dalam hati, dengan sangat angkuhnya Lee Min Sung mengatai Jinwoo yang gak bisa membaca situasi. Namun artis Leto yang satu ini akan dibuat sangat malu setelah satu sosok keluar dan nyuruh mereka untuk tidak seenaknya menutup pintu masuk atas kehendak pribadi. その方は私の客人です。この時間での会見は中止にしてくださいとお願いしたはずでは。どうぞソンハンターこちらへ。どうすんだよこの空気。
Demi tidak kehilangan muka, Lee Min-sung menenangkan media dan berniat mendesak Jinchul menggunakan nama dan seluruh awak media. あなたがどなたかは存じ上げませんが、周りにご迷惑をかけるのは感心する行為ではありませんね。 Sementara itu, nampak Baek Yoon-ho dan Choi Jong-in yang berlaku sesopan mungkin yang diberitahu Pak Gun-hee, keduanya sangat penasaran kekuatan rank S macam apa yang akan muncul setelah 2 tahun lamanya. Setibanya di sebuah ruangan khusus, nampak hanya ada Jinwo, Pak Gun-hee, dan satu penguji yang bertugas untuk mendata kekuatan Jinwo. これは召喚ですか。召喚魔法をお使いになるということですね。 Meskipun si penguji nampak terkejut, namun tidak bagi Pak Gun-hee yang telah mendengar laporan Jinchul tentang betapa kuatnya kekuatannya itu. Dan akhirnya... あと100体ぐらいは出せますが。100体？信じられない。なんて強大な魔力。俺ですら圧倒される。これがソンハンターの力。 Selesai pemeriksaan, nampak Jinwo yang diberi kartu hunter baru dengan rank S tertera di sana. Adapun salah satu tujuan Jinwo sebenarnya agar dia gak dicurigai pas mau jual bola ketamakan, agar uangnya bisa ia belikan perlengkapan buat lanjut menaiki dungeon kastil iblis sebelumnya. Setelah mendapatkan sedikit wejangan dari Pak Gun-hee, nampak 2 guildmaster yang berusaha menjilat demi bisa mendapatkan Sung Jinwo. Namun ketika Jinwo yang melewati dan ingin pergi dari pintu utama, Choi Jong-in berusaha menghentikan, tapi itu semua sudah terlambat. Nanda? ねえなにジヌ君、ジナのお兄さん出てる。嘘でしょ。なんで。どんな残虐事件を起こしたんですか。ソンハンターは正式にレスキューはないもののレスキュー判定は確実。団長はこれで10人目となり、シャアハンターの登場から実におよそ2年ぶりの出来事となります。 Melihat kemunculan Hunter rank S ke-10 di negara mereka, lo ya jelas itu jauh lebih penting ketimbang harus meliput artis full skandal macam Lee Min-sung. Di saat yang bersamaan, nampak Jinho yang memberitahukan kegagalannya dalam rekrut Sung Jinwo. Namun meski begitu, sebuah tekad telah bulat ketika dia diajak oleh abang-abangannya itu buat ikut dengannya. Jelas semua itu membuat sang ayah marah dan mengatai putranya yang berniat melakukan hal yang sangat egois. あれだけの単価を切ったにもかかわらず、何もなさないどころか、それを放り出してよそに移る。話にならないな。それでも僕は孫さんのところに行きます。ならば、それ相応のけじめはつけてもらう。 Kembali ke Jinwo yang masih dibanjiri oleh awak media. Melihat keramaian tersebut, Baek Yoon-ho dan Choi Jong-in yang ingin memberinya bantuan harus mendapatkan penolakan karena Jinwo punya cara yang jauh lebih mudah. ここまで身体能力が高いのに魔法系ハンターだとは。早い。見失うほどに。あの時より強くなっている。どういうことだ。 次は装備だ。 Setibanya di tempat jual beli perlengkapan, nampak salah satu pegawai yang menyambut baik kedatangan Hunter rank S ke-10 di toko mereka. Mendengar Jinwo yang butuh set equipment tahan api, sebuah artifak mantel dan perlengkapan lainnya ditunjukkan padanya. Meski benda itu sangatlah bagus, namun harganya off charge akan membuat dompetnya menangis sejerit-jeritnya. Setelah gagal melakukan tawar-menawar, si pegawai menawarinya sebuah challenge untuk memecahkan kaca yang telah diperkuat oleh mana. Jika dia bisa melakukannya, maka mantel itu akan diberikan secara cuma-cuma. Namun ketika Jinwo yang ingin melakukannya, sayangnya... お待ちください。
ほんの冗談でございます。割れはせずとも異常な振動があれば警備が飛んできてしまいます。 Setelah itu, Jinwo yang ingin melihat-lihat belati di sana pun langsung diajak oleh staf khusus bagian senjata. Namun begitu mereka pergi dari sana, alangkah terkejutnya si staf sus perlengkapan tadi mendapati kaca yang retak hanya karena tekanan yang Jinwo keluarkan tadi. Sementara itu, Jinwo dan dompetnya semakin dibuat jantungan mengetahui harga dagger yang cuma setara dengan Kasaka dibanderol dengan harga yang kelewat tinggi. Mumpung ada di sana, Jinwo berniat menafsirkan harga belati miliknya. Nah, di sini Jinwo akan dibuat sangat-sangat terkejut mengetahui belati seharga 2,8 juta gold di toko player bisa dihargai sampai 100 juta won atau sekitar 1 miliar 200 jutaan rupiah. Mengetahui rentang harga yang sangat luar biasa, Jinwo mengurungkan niatnya untuk menjual bola ketamakan. 彼が強いということは知っていた。だがあれはそんな次元の話じゃない。再覚醒はもう終わっているはずだ。そこからさらに強くなるなんて、そんなことが起こり得るのか。まさか再覚醒ではなく持続的に成長可能なハンターなのか。 Keesokan paginya, nampak Jin-A yang lega karena akhirnya para wartawan telah pergi dari apartemen mereka. Berbeda dengannya, abangnya ini malah B aja dan langsung terkena omelan dari Jin-A di saat itu juga. Gak lama setelah Jinwo ngasih tahu dia harus pergi seminggu mulai besok, bel rumah mereka berbunyi yang ternyata Jinho datang setelah diusir oleh sang ayah. Kedatangannya itu tentunya menyelamatkan Jinwo yang jadi punya alibi ke adiknya soal pekerjaan seminggunya tadi. 大事な仕事が痛いほど明日。 Di malam harinya, Jinwo yang khawatir adiknya itu akan terancam oleh awak media atau hal lainnya, memutuskan untuk memanggil 4 jenderalnya Kargalgan alias Sitas untuk melindungi Jin-A. Melihat yang muncul cuma 3 ekor doang, Jinwo pun mempertanyakan di mana yang satu lagi berada. 天井にこびりついて影の抽出ができなかったんだ。まあいいや、俺だけ強けりゃ3体でも十分だろう。お前に2体つける。ジナの護衛をしろ。妹を頼む。 Tidak hanya melindungi sang adik, Jinwo yang ingat wejangannya Pak Gunhee sebelumnya berniat sedikit berkontribusi untuk menjaga ketertiban kota. これで少しは世の中に貢献できるかな。 Oh ya? Apakah yang barusan itu? Oke, mari kita lanjutkan dulu. Setelah Jinho dikejutkan dengan pengakuan Jinwo yang masih ingin jadi lebih kuat, meski dirinya sudah menjadi hunter rank S sekalipun, nampak mereka berdua yang berhenti di DS Tower, lokasi pintu dungeon Kastil Iblis. 水属性の指輪と風のローブ、熱気対策は万全。悪魔の城攻略再開だ。 Singkat waktu setelah dikasih petunjuk quest berikutnya, yakni pengumpulan jiwa iblis bagian kedua, di mana kali ini Jinwo diharuskan mendapatkan jiwa raja para iblis bernama Baran dengan hadiah berupa rune pertukaran bayangan. 前回の最終到達回76回へ移動。 Di lain sisi, nampak orang tua Jinho yang sedang membicarakan putra kedua mereka yang diusir oleh sang ayah. Di tengah obrolan, tiba-tiba aja Pak Myung-han mendapati penglihatannya yang mulai kabur dan langsung pingsan dalam seketika. Kembali ke Jinwo yang mendapati lawan yang sepadan untuk pengujian kombinasi tas dan bola ketamakannya. 出てこい、キバ。 ナーフさ
Sumpah, yo gila bro. Tidak hanya kita, bahkan tuannya sendiri aja terkejut mendapati kekuatan tas barusan yang mampu menghanguskan monster tadi hingga hanya menyisakan sedikit bagian kakinya. Jinwo yang takut itu bisa mengenai orang lain merasa harus berhati-hati saat menggunakannya. Di rumah sakit, nampak Pak Myung-han yang terkejut mengetahui dirinya terkena penyakit narkolepsi alias tidur abadi. Meski belum pasti, tapi dokter mendiagnosa itu semua terjadi karena Pak Myung-han tidak memiliki ketahanan mana yang cukup untuk dekat-dekat dengan seorang hunter yang gak lain adalah Jinho. あらゆる場所に魔力が存在するこの世界で、私には魔力耐性がない、淘汰されたというのか。この私が。Scene berpindah menampilkan beberapa hunter yang lagi jalan-jalan menikmati kedamaian pulau mereka. Nggak lama kemudian mereka mendapati ada satu sosok yang sudah pasti tidak asing bagi kita semua. Kembali ke Jinwo yang sedang memantau pergerakan 6 tim yang ia bentuk agar bisa lebih efisien dalam mendapatkan izin masuk ke lantai berikutnya. Namun anehnya, sudah 2 hari lamanya sejak mereka berada di lantai 80. Tapi sampai hari ini belum ada kemajuan sama sekali. Di tengah berpikir, tiba-tiba aja mananya berkurang drastis yang sepertinya tim High Orc A-nya telah dibantai oleh iblis kelas atas. Tanpa membuang waktu, Jinwo langsung membuat penggambaran formasi 6 timnya, di mana dirinya sempat mempertanyakan kenapa si penyerang malah menyerang tim yang jauh ketimbang tim B yang sama-sama dipimpin oleh High Orc juga. Dan ya, dugaannya hanyalah di sebelah tim B ada timnya si Tas. Dengan kata lain, si penyerang hanya bisa mengincar tim yang lebih lemah dari mereka. Menyadari hal itu, Jinwo pun tahu tim mana yang akan diincar selanjutnya. Melihat timnya Tank yang dibantai habis, Jinwo jadi paham kenapa tim A bisa sampai dibantai oleh mereka juga. Tanpa rasa takut sedikit pun, Jinwo langsung menampakkan dirinya untuk menguji seberapa kuatkah iblis-iblis peringkat atas tersebut. Dan berakhirlah alur cerita anime Solo Leveling season kedua episode ke-7. Gila. Episode kali ini gak tahu kenapa ya, bikin gua merinding edian sumpah. Maksud gua itu ya, bayangin aja Hunter rank S ke-10 di Korea dipegang oleh mantan senjata terlemah umat manusia. Bayangin aja kalau ada orang yang dulu mungkin pernah ngebully si Jinwo, ketemu dia di jalanan. Shut the fuck up, you're a fucking cunt. Waktunya kita SBK, sesi balas komentar. Kita mulai dari Sakila. Loh kok bisa Bang Wam dihianatin sama temen? Ceritalah kok bisa. Kayaknya ini bagus gua jawab pas live stream sebelum puasa nanti ya guys. Soalnya agak panjang ceritanya. Next dari Dark Iwan. Bang, anime Meat yang abang rekomen apa bang? Kayak Oshinomit? Wait. Hah? Oshino kok dibilang Meat? Waduh, gak salah sih. Meat ya? Gue sebenarnya takut diserang sih ya. Cuma kan ini pendapat pribadi aja kan ya. Kalau ada yang gak terima, mending lu jilat tembok aja ya. Tensur. Bacot. Next tuh dari Jedar Gaming. Bang, nomornya Cahayain berapa? Oh, nomor 856080. Berikutnya dari Fauzi Jamal. Waifu pertama abang siapa? Pertama banget nih, Karin Hanazono dari Kami Sama Karin.
Pas bocil umur 7 tahunan itu ya, gua pengen banget nikahin Karin cuy. BTW Kamicha sama Karin itu rilisnya 2007 kalau nggak salah ya. Dan waktu itu ada di Space Tune. Selanjutnya dari Rumah Animasi. Anime Izure mengajarkan kita satu hal penting. Bikin WC duduk itu bukan sekedar inovasi, tapi bisa jadi pemicu perang. Nggak usah Izure Saiki ya boy. Ada pelukis gagal yang malah jadi raja iblis kumis kotak. Makanya nih ya guys, kalau kalian punya temen yang suka ngelukis, jangan tempelin lakban ke bawah hidungnya. Diam! Terakhir, dari Ahlam Afif. Bang, itu closingan gak pernah diganti dari tahun 2023. Malas ngedit kah? Hey, biji onta Fir'aun, komen seenak biji gantung lu wae. Ente pikir bikin outro itu gampang? Ketukan bre, ketukan. Kalau ketukan dan cuplikannya nggak selaras, bakalan jadi jelek. Lagian, gua belum minta izin lagi sama Bang Tegra buat minjem lagunya. Iya, ana pikir outro baru entar-entaran naik gak sih? Nikmatin apa yang ada dulu aja guys, oke ya? Dah, gua mau ke rumahnya Kadian dulu, katanya mau mabar ML. Tapi nggak, apa gua disuruh bawa balon strawberry ya? Emangnya ada...